Pembahasan rancangan undang-undang penyelenggaraan pemilu dipastikan kembali molor untuk kesekian kalinya. Anggota Pansus RUU Pemilu berdalih sejumlah tahapan pemilu sudah berkurang sehingga Pansus memiliki waktu lebih untuk menyempurnakan rancangan undang-undang tersebut. Di sisi lain, KPU mengaku khawatir tahapan pemilu dapat terganggu dengan terus mundurnya pembahasan RUU Pemilu ini. Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu batal disahkan masa sidang ini akibat molornya pembahasan 3.055 daftar isian masalah. Pansus Pemilu menjanjikan RUU Pemilu disahkan Februari kemarin, kemudian meminta perpanjangan waktu hingga April, namun akhirnya molor sampai masa sidang mendatang. Dari 3.055 buah item di daftar isian masalah, baru 2.500 yang dikerucutkan dan sisanya akan dikebut di akhir masa sidang. Sementara pengambilan keputusan akan dilakukan Mei mendatang. Kami bersepakat dengan pemerintah dan itu diiyakan oleh KPU dan Bawaslu tentang hari H pelaksanaan pemilunya, yaitu tanggal 17 April 2019. Itu yang pertama ya. Yang kedua, kami juga bersepakat dengan pemerintah dan itu diiyakan juga oleh KPU dan Bawaslu bahwa masa kampanye itu dikurangin dari 1 tahun di undang-undang sebelumnya menjadi hanya 6 bulan. Sementara itu, KPU mengkhawatirkan tahapan penyelenggaraan pemilu akan terganggu dengan sempitnya pengesahan waktu RUU Pemilu. KPU berharap Pansus menyelesaikan RUU Pemilu secepatnya. Ya tentu kalau semakin molor, waktu kita untuk mempersiapkan juga semakin mepet. Sebetulnya kan RUU penyelenggaraan pemilu ini kita target selesai tahun kemarin, tapi tidak selesai. Kemudian Februari, kemudian ditarget April tanggal 28, ternyata kan juga belum bisa selesai. Ya kami sudah sampaikan dalam rapat sebelumnya, semakin lambat ini diselesaikan, maka waktu yang tersedia bagi KPU untuk mempersiapkan dimulainya tahapan itu juga semakin mepet. Tarik ulur lobi politik membuat pembahasan RUU Pemilu alot. Pansus Pemilu dari setiap fraksi bersikukuh mempertahankan kepentingan partainya untuk dimasukkan dalam poin krusial RUU Pemilu. Rifana Pratiwi, CNN Indonesia. Dengan masa reses DPR yang akan jatuh pada akhir bulan ini dan baru memulai sidangnya kembali pada 17 Mei mendatang, dipastikan pembahasan RUU Pemilu molor lagi dari jadwal terakhir yang ada. Kenapa pembahasan RUU ini sampai molor hingga beberapa kali dari jadwal awal yang seharusnya di akhir tahun lalu? Benarkah terjadi nego yang alot antara pemerintah dengan kepentingan politik partai-partai yang ada? Kami membahasnya malam hari ini dengan Juri Ardiantoro, mantan Ketua KPU. Selamat malam, Pak Juri. Selamat malam, terima kasih sudah hadir. Kemudian ada Rambe Kamarulzaman yang merupakan anggota Pansus RUU Pemilu. Selamat malam, Pak Rambe. Terima kasih sudah hadir. Baik, Pak Rambe, bisa dijelaskan langsung, kita sudah dengar ya sama-sama tadi pernyataan dari Pak Mas Arief Budiman yang mengatakan seharusnya tahun lalu selesai, molor ke Februari 2017, ternyata molor lagi 28 April 2017. Saat itu kan ada Pak Rambe di sini, kita tanyain juga, pasti selesai 28 April. Ternyata ini molor lagi Pak Rambe. Sekarang kita tagih nih Pak Rambe, apa Pak? Kenapa molor ini Pak? Pertama, ini soal molornya ya. Pembahasan ini kita baru lakukan 3 bulan. Karena Januari, Anpresnya, Januari itu masih ketua KPU-nya ini masih Pak Juri. Jadi baru akhir Januari masuk surat presiden ke DPR. Jadi kalau dikatakan tahun lalu sudah beres gitu ya. Ini kan akibat 3 undang-undang dibuat jadi 1. Undang-undang Pilpres, Undang-undang Pileg. Dan sebelumnya nggak begitu? Nggak 3 undang-undang itu jadi 1 nggak? Sendiri-sendiri? Sendiri-sendiri. Iya. Jadi karena ini dikodifikasi, dibuat jadi 1. Dan juga dengan amanah bahwa pemilu kita yang dilakukan nanti adalah serentak pemilu presiden dan pemilu legislatif. Jadi ini serentak dilakukan, serentak dalam arti definisinya sudah ketemu Pak, serentaknya itu? Sudah, saya kira sudah. Sudah nggak ada perdebatan lagi ya? Tidak ada perdebatan lagi, tinggal serentak itu apakah hari yang sama. Jadi fraksi, ini tadi pembahasan, jadi saya tinggalkan tadi Pansus, hari yang sama, kalau menurut fraksi saya, fraksi Partai Golkar ya, serentak itu dalam hari yang sama, tanggal yang sama, bulan yang sama, dan tahun yang sama, itu baru namanya serentak seluruh Indonesia. Hari tanggal yang sama, hari tanggal yang sama, bulan yang sama. Oleh karena itu memang pembahasan ini mulai akhir Januari
kita lakukan Februari, Maret, sekarang April. Dari seluruh masalah yang ada, sangat luar biasa banyak digabungkan menjadi serentak ini pemilunya. Maka DIM diajukan oleh praksi-praksi. Yang membuat daftar inventarisasi masalah adalah praksi-praksi. Karena yang mengajukan inisiatif RU ini adalah Presiden atau pemerintah. Seberapa banyak, Pak? Ya banyak sekali, ribuan DIM yang harus dibahas. Jadi sampai 4 ribuan, Bung Indra. Yang sudah selesai sekarang kita bahas, sudah masuk buku ke-7 malam ini. Jadi ada 2,5 buku lagi. Dan sudah masuk dalam pasal, tadi sudah masuk pasal 400-an. Kita selesaikan. Yang terlebih dahulu kita bahas isu-isu krusial. Baik, maaf saya potong dulu Pak, yang isu-isu krusial, tapi saya potong dulu. Kalau memang tahu ada daftar inventarisasi masalah yang begitu banyak sampai 4 ribuan, kenapa sebelumnya itu sempat ditargetkan Februari, kemudian 28 April, yang akhirnya molor juga sampai di 17 Mei. Saya kira di sini perlu komitmen semua, karena ini pembahasannya bersama-sama dengan pemerintah. Kita juga menyatakan dalam setiap rapat kita harus ada progres. Dan progres itu saya kira harus atas musyawarah bersama kita. Nggak boleh salah satu praksi, ya pendapat praksinya silahkan. Atau pimpinan begitu ya. Terus terang kami katakan, nggak boleh pimpinan menyatakan kehendaknya sendiri tanpa ada komitmen dari seluruh anggota pansus itu. Jadi Saudara Indra, ini kita saya kira masih terus selesaikan sekemampuan kita sampai penutupan masa sidang nanti. Sekemampuannya. Sampai April ini ya. Kita. Sampai besok dong berarti. Oleh karena itu ada juga kesepakatan di antara praksi yang ada, masa reses ini yang bisa digunakan untuk perumusan. Tim sinkronisasi dan perumusan hal-hal yang bisa diselesaikan, harus diselesaikan sehingga memang ada pikiran kita bahwa tanggal 17 Mei yang akan datang sudah ada kerangka yang harus dibawa ke tingkat 1 dengan pemerintah di tingkat 1, belum ke tingkat 2 ini untuk bisa diperbincangkan lebih jauh. Jadi memanfaatkan waktu inilah. Tapi sadar ya DPR bahwa ini ternyata memang akhirnya mepet-mepet ya? Ya, saya kira dengan masalah yang luar biasa berat yang harus kita bicarakan. Dari 18 isu krusial kita sudah selesaikan 5, yang 5 itu pun sudah akan lebih mengkerucut. Tetapi dalam pembahasan berikutnya, seperti pembahasan hari ini saja, misalnya masalah dana kampanye yang dulu kita laporkan kepada KPU, sekarang ada pendapat yang baru tentang dana kampanye yang boleh swasta atau perorangan siapapun. Jadi ada hal-hal baru yang terus bertambah-tambah dalam rapat itu, terus Pak, ya? bertambah, kita ingin jelas apakah misalnya bantuan sumbangan dana kampanye misalnya harus yang bersangkutan juga melaporkan. Nah, ini kan menjadi soal baru. Ya, baik. Saat molor dan kemudian ditargetkan 28 April, waktu itu KPU yang saat itu saja sudah deg-degan. Ini harus segera selesai. Saya tidak bisa membayangkan bagaimana kalau kemudian ini akhirnya baru Mei lagi nih baru dibahas, Pak. Nanti Pak Juri mungkin bisa sedikit banyak cerita ya, karena baru saja menyelesaikan masa tugasnya. Baru saja ini begitu ya Pak Juri ya. Kami akan segera kembali setelah jeda berikut ini. Kita minta pendapat mantan Ketua KPU, Pak Juri Hardiantoro. Pak Juri, kalau saat itu ya kita ingat bahwa ketika ini molor saja janjikan akan selesai 28 April dari target yang sebelumnya disampaikan hanya Februari, molor ke 28 April, saat itu aja KPU udah mulai berkomentar itu. Saya ingat betul bahwa mengatakan sebaiknya cepat diselesaikan, kalau enggak tahapan-tahapannya ini akan mepet nih KPU belum juga nanti menyusun PKPU begitu kan. Apalagi yang 28 April ini lalu molor ke 17 Mei baru dimulai. Bagaimana Bang Juri? Terancam banget nggak ini? Sangat-sangat kritis tidak? Kalau kita lihat presiden 5 tahun yang lalu dengan pemilu yang terpisah, pemilu legislatif dan pemilu presiden, artinya konsentrasi KPU atau penyelenggara pemilu itu bisa dicicil, legislatif dulu baru presiden. Itu undang-undang sudah disahkan di awal April 2012. Itu saja waktu itu ceritanya kan mepet. Iya, itu saja di awal sudah April dianggap mepet karena hanya 20 bulan persiapan
pemilu 22 bulan. Iya. Nah, walaupun sebetulnya saya juga memahami DPR ini dan pemerintah saat yang masalahnya banyak, isunya sangat krusial, tetapi waktu pembahasan yang terbatas. Oleh karena itu memang harus ada strategi yang tidak biasa untuk segera menyelesaikan RUU penyelenggaraan pemilu itu. Misalnya jangan terlalu lama isu-isu itu diperdebatkan di dalam pansus. Karena menurut saya sudah cukup itu diperdebatkan dan semua sudah saling memahami. Nah, kira-kira strategi apa yang bisa diambil oleh pansus dan pemerintah supaya segera menyelesaikan, menyepakati isu-isu krusial itu. Yang kedua, saya waktu di KPU juga mengusulkan supaya DPR dan pemerintah tidak harus seluruhnya itu diselesaikan atau diambil alih penyelesaiannya atau pekerjaan ini oleh pansus dan pemerintah. Maksudnya seperti apa? Misalnya begini, waktu itu saya mengusulkan penataan daerah pemilihan itu kan isu krusial dan memakan waktu yang panjang untuk membahasnya karena masing-masing partai politik itu pasti punya kepentingan untuk terhadap daerah pemilihan tertentu misalnya. Nah, DPR tinggal membuat aturan main saja, prinsip-prinsip pembagian atau penataan daerah pemilihan, dan berapa alokasi kursi untuk setiap daerah pemilihan. Biarlah penataannya diserahkan kepada penyelenggara pemilu KPU. Sama persis dengan penataan kursi untuk anggota DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota. Sehingga DPR dan pemerintah tidak buang banyak waktu untuk membahas ini yang sebetulnya bisa diserahkan kepada penyelenggara pemilu. Nggak akan selesai karena debat terus ya? Ya, karena itu kan isu yang juga dan ini untuk mengeliminasi potensi konflik interest antar partai terhadap daerah pemilihan tertentu. Gitu. Karena KPU kan harus imparsial di dalam. Dari pengalaman Anda sebenarnya yang cukup lambat itu DPR yang sibuk berdebat antar fraksi ataukah pemerintahnya juga cukup terlalu berlama-lama dalam melakukan pembahasan? Belum lagi mungkin perdebatan antara pembahasan dan perdebatan mungkin antara DPR dan juga pemerintahnya. Saya kira kompleks lah masalahnya ya. Bisa dari DPR, bisa dari pemerintah, tapi tentu kita juga memahami karena isu-isu yang alot dibahas itu adalah isu-isu yang menyangkut kepentingan partai politik di pemilu yang akan datang. Jadi pasti mereka akan berdebat dan menginginkan jalan yang mulus bagi fraksinya masing-masing yang menguntungkan partai politik itu. Tetapi kan pada akhirnya harus ada keputusan. Harus ada keputusan terhadap isu-isu yang diperdebatkan itu. Nah, satu hal lagi yang ingin saya juga sampaikan, ini manajemen waktu ini penting sekali. Karena kan sekarang ada tren baru di dalam penyelenggaraan pemilu maupun pilkada, yakni bahwa untuk melaksanakan pemilu atau pilkada, KPU kan harus membuat peraturan-peraturan. Dan peraturan itu harus dikonsultasikan pemerintah kepada pemerintah dan DPR. Dan pengalaman kami itu memakan waktu yang panjang sekali. Untuk menyusun PKPU ya? Untuk menyusun PKPU. Jadi nanti kalau sudah ditetapkan undang-undangnya dan kemudian harus menyusun peraturan KPU untuk dan konsultasi lagi melaksanakan tahapan pemilu, itu kan panjang sekali kapan tahapan akan dimulai. Nah, saat yang sama bisa jadi di KPU yang baru ini kan akan melaksanakan tahapan pilkada 2018. Benar. Dan bisa jadi KPU yang baru ini akan melakukan perubahan peraturan KPU juga, PKPU. Dan itu kan harus dikonsultasikan ke DPR juga. Itu makan jadi, waktu lagi. Waktu yang sama ada konsultasi peraturan KPU. Katakanlah untuk pilkada itu ada 10 sampai 11 PKPU. Kalau semua mau diubah. Saran saya tidak perlu diubah. Kalaupun ada perbaikan bisa cepat komunikasi dengan DPR. Kemudian tahapan pemilu bisa antara 10 sampai 13 peraturan KPU. Nah, ini kan banyak lama dan memerlukan waktu. Apa sih yang masih terus diperdebatkan Pak di dalam kira-kira? Ya, jadi yang paling krusial lah misalnya. Pertama soal sistem pemilu. Sistem pemilu yang diajukan oleh pemerintah, sistem proporsional terbuka terbatas itu, yang intinya adalah tertutup. Bukan tidak ada dasar pemerintah mengajukan kenapa sistemnya sebenarnya seperti itu. Ditinjau dari bagaimana, karena peserta pemilih itu kan partai politik. Partai politik, itu undang-undang dasar yang menyatakan itu. Oleh karenanya partai politik ini punya kewenangan. Untuk menentukan siapa nama calon, siapa yang akan jadi. Oleh karenanya kalau dia sistemnya tertutup, ya pencoblosan itu adalah
lambang partai politik. Ya. Sementara soal ini adalah berkembang dan kita bicarakan juga ya berbulan-bulan ini. Ya. Belum ketemu sampai sekarang sistem ini sudah ketemu. Pemerintah mengajukan alternatif berikutnya. Tetap namanya proporsional terbuka, terbatas. Diberikan kewenangan bagi partai politik karena dia adalah peserta dan diberikan akses dari daftar calon yang ada di dalamnya yang ditetapkan oleh partai politik untuk dapat dipilih oleh pemilih. Oleh karena itu, pencoblosan pun secara teknis harus ada kesepakatan kita. Boleh mencoblos lambang partai politik yang tadinya detail rumit ya, dan boleh mencoblos nama caleg. Sesuai dengan nomor urut yang ada. Itu belum selesai sampai sekarang. Itu sudah ada gambaran yang kita sepakati. Kalau misalnya yang dicoblos itu lambang partai politik lebih banyak dari masing-masing caleg, ya lebih banyak untuk mencoblos partai politik. Ini kan jadi dia lebih banyak daripada masing-masing caleg, maka partai politik yang menentukan sesuai dengan nomor urut siapa yang jadi. Tapi kalau masing-masing ini mendapatkan dukungan, mendapatkan dukungan dari pemilih calon ini. Para caleg yang dicoblos misalnya gitu ya, lebih banyak daripada lambang partai. Ya sesuai dengan suara terbesar yang ada di situ. Pak ini kan kombinasinya. Hal-hal begini lantas muncul masalah. Bagaimana kalau tahun 2014 ini masih ada Bung Yuri. Dia mencoblos lambang partai, mencoblos juga lambang orang. Suaranya itu dihitung kemana? PDIP menyatakan dan juga PDIP menyatakan suaranya ke orang, ke caleg gitu. Dari perdebatan begini, ya Partai Golkar mengatakan kenapa nggak ke partai, gitu. Dalam konteks ini. Jadi itu belum ketemu. Itu yang belum ketemu ya. Alternatif yang diajukan oleh pemerintah, tinggal bagaimana praksi yang lain. Sebab dari dua tadi cuma Golkar dan PDIP minta tertutup, 8 praksi lain minta terbuka. Dengan dasar masing-masing menyatakan keputusan MK kan begini, keputusan. Padahal tidak ada keputusan MK yang menyatakan sistemnya pemilu kita di Indonesia harus terbuka atau harus tertutup. Tidak ada kata-kata itu. Tidak ada keputusan. Kalau undang-undang dasarnya pesertanya adalah partai politik. Partai politik itu sudah jelas. Itu hal yang nomor satu. Kita belum ke poin-poin yang lain begitu. Saya ingin tanya dulu ke Pak Juri. Kalau terkait dengan hal yang sampai sedetail itu, apakah memang harus di undang-undang ataukah bisa di PKPU? Toh nanti kan akan dikonsultasikan ke DPR dan pemerintah. Ya memang kalau biar nggak bertumpukan lagi begitu. Ternyata harus sampai rumit detail itu nanti bikin PKPU-nya juga semakin detail hal yang kurang lebih sama. Kalau cara mencoblos memang mestinya diserahkan kepada penyelenggara pemilu. Tapi suara untuk siapa itu memang harus disebutkan di dalam undang-undang. Karena itu prinsip dasar partai politik di dalam meraih dukungan suara. Jadi pemilih memberikan suara kepada calon atau kepada partai dan itu diserahkan kepada siapa ketika itu nyoblos partai, ya mestinya itu memang diatur di dalam undang-undang karena sesuatu yang sangat prinsipil di dalam pemilu itu. Pak Rambe, kalau misalnya kemudian ada banyak poin dibahas sampai detail sampai kemudian apakah Mei ini nanti masih bisa kemungkinan Pak dikejar? Saya kira dari isu-isu krusial itu kita tinggal pilih. Ya. Nanti tinggal ketentuannya kalau tidak ada jalan lain harus kita voting. Sebab ini norma harus ditentukan, apalagi soal keterpilihan seseorang. Makanya ini yang pertama, itu sudah agak sebelum kita bicara kali ini, sebelumnya mungkin Pak Rami juga sempat mengatakan ini bisa kok cepat kok bisa voting begini, selesai lah April. Ternyata kan ini sama juga argumennya Pak, nanti nggak selesai lagi nih Mei. Ya mudah-mudahan kasihan KPU-nya Mei selesai. Tapi jadwal begini Bung Indra, ini kalaupun toh, ini kan kita progres nyatakan Mei. Ya Mei, ya tidak harus tanggal 27, pokoknya bulan Mei begitu. Ini harus kita selesaikan. Karena kita juga berpendapat tahapan harus sudah dimulai. Kalau yang lalu adalah 24 bulan. 22. Sekarang bisa turun menjadi 20. 20 bulan mulai tahapannya. Kalau 20 bulan tahapannya, kalau mau diturunkan lagi menjadi 18 bulan, itu bisa tapi mepet betul. Jadi kalau 20 bulan masih ada waktu. Kalau 20 bulan hitungannya berarti harus selesai kapan untuk undang-undangnya Pak? Ya, tahapan baru dimulai kapan? Ya, kalau tahapan harus dimulai misalnya Agustus.
atau Agustus. Juli nanti. Ya. Untuk 2019 ini ya. 2019. Untuk 2019. Jadi sekarang masih aman, masih membahas itu masih aman. Masih aman, tetapi memang perlu ada pertimbangan kita. Pertimbangan kita kemarin juga Komisi 2 kami sudah membahas tahapan penyelenggaraan untuk pilkada. Kan banyak pekerjaan KPU ini. Iya, iya. Ya tahapan untuk pilkada 2018. Jadi ini memang berangkai. Pekerjaan KPU lagi, masa jabatan KPU di daerah yang sudah habis maupun Bawaslu harus juga sudah mulai dikerjakan oleh masing-masing penyelenggara pemilu ini. Jadi yang diharapkan oleh KPU terus terang memang itu lebih kalau selesai April itu sudah akan lebih baik. Lebih aman. Lebih aman daripada Mei. Walaupun Mei dianggap masih aman gitu. Untuk 2019-nya aman. Untuk 2019. Oke. Jadi memang pekerjaan KPU, sebab di undang-undang ini juga KPU kita minta lebih, bukan yang lalu tidak profesional, tapi lebih komited tahapan ini, karena ini disatukan. Pertama kali. Contohnya ya Bung Indra, ini di undang-undang yang sekarang ini, perdebatan kita yang cukup panjang, TPS mau langsung ke KPU Kabupaten Kota. Hasil TPS. Jadi tidak melalui PPK atau PPS. Ya. PPK tidak langsung. Langsung ke KPU? Langsung ke KPU Kabupaten Kota. Itu masih ada perdebatan itu ya? Sudah hampir kita sepakati ini. Tinggal kita konfirmasi kepada KPU, ini KPU harus siap. Panwas di Kabupaten Kota juga harus siap. Jika ada persoalan, ini bagaimana cara penyelesaiannya? Ini kan harus kita timbang. Jangan kita buat di dalam undang-undang, wah ini efektifnya begini. Karena takut suara hilang di PPK, hilang di PPS, PPK, lebih baik langsung. Mengkat birokrasi yang panjang. Birokrasi yang panjang. Tapi kita buat dalam undang-undang ini, kita juga harus perhitungkan bisa nggak secara baik dilaksanakan oleh penyelenggara pemilu. Implementasinya. Saya kira masalah ini memang perlu ya Bung Indra dibicarakan. Jadi bukan hanya soal satu putaran itu, bisa dalam poin satu ini, walaupun kita sudah setujui, langsung ke kabupaten kota. Tapi mekanisme detailnya harus kita pertimbangkan. Turunan-turunannya ya, oke, saya paham maksudnya. Tapi nanti kita akan lihat apakah memang setuju Pak Juri kalau memang soal disebut alasannya tadi, seperti yang disampaikan oleh Pak Lukman Edi ya, tahapannya ini kan makin pendek, masa kampanye juga menjadi 6 bulan dan arti tidak seperti sebelumnya yang 1 tahun. Apakah itu bisa menjawab bahwa KPU tidak perlu terlalu khawatir begitu. Nanti kita akan ulas lebih lanjut setelah jeda berikut ini. Baik, kita akan kembali mengulas hal ini, tapi saya akan menyapa terlebih dahulu yang seharusnya hadir di studio, tapi mungkin karena terjebak macet dengan Koordinator Komite Pemilih Indonesia, Jerry Sumampau. Selamat malam, Bang Jerry. Ya, selamat malam, Mas Indra. Ya, Bang Jerry. Mohon maaf ini, ya. Oke, Bang Jerry, catatan Anda yang paling penting dari sekian beberapa kali target dari Pansus RUU Pemilu ini kembali molor, apa yang Anda catat tentang hal ini? Ya, saya kira dari awal kita sudah bilang materinya memang banyak ya, karena ini menggabungkan 3 undang-undang. Karena itu sebetulnya ada hal-hal yang tidak perlu diperbaiki atau dirubah. Ya semestinya nggak usah dirubah. Gitu. Jadi konsentrasi pada hal-hal yang memang penting untuk dirubah atau diatur dalam undang-undang. Jadi Pansus dan pemerintah ini lagi ambisius untuk banyak merubah, sementara hal yang dibahas sebenarnya cukup banyak begitu. Saya kira memang kan dari Kementerian Dalam Negeri aja memang agak telat ya. Lalu di Pansus juga pembahasannya menurut saya sih agak lambat ya. Seperti di mana contohnya, di poin apa misalnya lambatnya pembahasan di Pansus ini? Apakah memang perdebatan di antara fraksinya yang tidak kunjung selesai, mempermasalahkan hal-hal yang kembali lagi-lagi adalah soal kepentingan partai misalnya, kepentingan fraksi, ataukah? Saya kira beberapa yang krusial itu kan soal ambang batas untuk mengusung presiden ya.
itu kan alot terus dari awal, dan saya kira saya nggak tahu apakah sekarang ini sudah ada solusinya, sudah ada kesepakatan. Begitu juga dengan apakah partai baru, sejauh mana partai baru bisa diakomodir dalam undang-undang ini, gitu ya. Isu-isu terakhir juga soal penyelenggara pemilu ya. Jadi ya ini saya kira memang menyita banyak diskusi yang semestinya tidak terlalu semestinya nggak perlu lama dibahas lagi begitu ya. Baik, kalau kita dengar argumen dari salah satu anggota Pansus RUU Pemilu ini, ketuanya tepatnya ya Pak Lukman Edi, begitu mengatakan bahwa sebenarnya tidak terlalu masalah sebenarnya buat KPU karena tahapannya menjadi lebih pendek, kemudian banyak hal yang berubah, misalnya seperti kampanye yang awalnya 1 tahun menjadi 6 bulan, artinya lebih banyak waktu juga bagi Pansus untuk menyempurnakan hal ini. Apakah Anda setuju dengan argumen itu, Pak Jerry? Iya, waktu yang menjadi singkat itu justru menurut saya menjadi problem ya. Karena apa? Karena secara kita tahu bersama bahwa beban pekerjaan KPU itu kan bertambah. Karena ini penggabungan antara pemilu legislatif dan pemilu presiden ya. Kan semestinya kalau bebannya bertambah, waktunya mungkin mestinya agak sedikit panjang ya untuk mempersiapkannya ya. Apalagi ada yang paling repot di awal ini kan adalah soal verifikasi partai politik ya. Itu kalau sesuai dengan yang kita lihat dari kesepakatan yang sampai sekarang, itu kan akan mulai di bulan Oktober. Lalu bulan Oktober tahun ini ya tentunya ya. Dan tahun depan rencananya tahun depan sekitar bulan Maret baru selesai, lalu setelah itu ya mulai tahapan dan proses untuk pencalonan presiden dan kemudian pencalonan caleg-caleg ya. Seberapa signifikan ini akan mengganggu kerja KPU ke depannya sebenarnya, Bung Jerry? Kalau saya sebetulnya logikanya sederhana, karena bebannya bertambah, semestinya tahapan itu mestinya juga harus lebih panjang dan mungkin sedikit lebih longgar ya. Nah, tapi itu kan seolah-olah mau diselesaikan oleh Pansus dengan menambah anggota KPU. Saya kira soalnya bukan di situ, jumlah komisionernya ya. Saya kira soalnya bukan di situ, karena beban pekerjaan itu ada di kelembagaan KPU, bukan di komisionernya ya. Jadi mungkin hal seperti ini menurut saya. Ini menjadi catatan Anda ya. Baik, saya minta tanggapan dulu. Apakah memang ada wacana lagi masih menambah komisioner, Pak? Ya, dalam pembahasan kita sudah bersepakat untuk menambah anggota KPU. Alasannya kenapa? Ya, dari yang jumlah ada sekarang 7 gitu, kita tambah 4. Jadi 11. Memang ya kita nggak bisa bicara idealnya berapa. Kalau kita mengatakan yang ideal 7 orang ini, beban KPU ini cukup berat. Oleh karena itu ya pembagian kerja di KPU, internal KPU tentunya. Tapi dari tugas yang berat seperti ini, ya sebenarnya ya dengan menambah 11 orang, itu juga kita bandingkan ya dengan luas wilayah kita dan pekerjaan yang diberikan kepada itu sudah disepakati Pak, KPU menambah 4 itu. Kita sudah sepakati, pemerintah juga setuju. Dan Bawaslu kita tambah dari 5 menjadi 9. 9. Di daerah nambah 4 semua ya. Ya, di daerah juga begitu. Tapi ada pikiran yang berkembang tadi juga bahwa kalau misalnya lebih efektif soal hasil pemungutan suara ini yang langsung ke KPU, kabupaten, kabupaten kota, ajuan pemerintah misalnya tentang Panwas itu harus tetap gitu, permanen dia, tidak ad hoc. Lantas disepakati untuk ad hoc kembali Panwas, gitu, untuk ad hoc kembali Panwas, dan juga harus equal, padahal yang tidak ada kaitannya juga dengan KPU. KPU juga biar equal harus misalnya ad hoc, tidak lagi tetap. Bandingan-bandingan seperti ini saya kira juga kita bicarakan dan tidak cukup panjang
pembicaraannya itu nanti bisa kita ambil keputusan saya kira yang tuntas. Yang kita inginkan undang-undang ini satu visi kita dalam tujuan lebih baik pemilu serentak nanti, lebih demokratis, lebih baik. Hasilnya ya kita perkuatlah sistem pemerintahan yang presidensil. Baik. Dan juga yang menyangkut verifikasi partai itu saya kira kita atur. Apa peran partai baru, apa peran partai yang sudah existing sekarang. Kita harus nyatakan sampai kepada soal ini nggak terlalu ambisius Pak, banyak mengatur yang kemudian. Saya kira tidak. Harus ada penyesuaian. Karena ini kan serentak. Masa kampanyenya juga harus kita bicarakan. Apakah bersamaan waktunya, misalnya ya Bung Indra ya, masa kampanye presiden dengan masa kampanye legislatif. Apa dalam 1 hari? 1 hari dalam walaupun pemungutan suaranya serentak ya. Walaupun pemungutan suaranya serentak. Memang kita banyak. sudah sepakati terpisah. Memang gitu. Banyak dan kompleks sih sebenarnya kalau semakin kita dengar Pak Rambe ini hal utamanya banyak, apalagi turunannya begitu ya. Tapi kalau tadi soal menambah komisioner KPU, kemudian saya ingin sekaligus bertanya soal hari pemungutan suara 17 April 2019, bagaimana Anda melihat ini? Kira-kira terkejar tidak sebenarnya? Ya ini logika yang berbeda ya antara yang diputuskan pemerintah dan DPR dalam pansus RUU penyelenggaraan pemilu dengan pendapat kami waktu di KPU soal kelembagaan KPU atau kelembagaan penyelenggara pemilu. Misalnya menambah jumlah komisioner. Menurut saya sesuatu yang tidak terlalu urgent ya, penting karena KPU itu kan kolektif kolegial. Semakin banyak komisioner ditambah, maka akan menambah problem baru. Bagaimana dalam mengambil keputusan yang cepat? Kalau komisionernya terlalu banyak dan kebetulan misalnya komisioner terlalu banyak, berbeda pandangan, itu akan menyulitkan. Berlama-lama ya. Jadi bagi kami sebetulnya 7 itu sudah yang relatif ideal karena dia bisa membangun kekompakan karena tidak sekedar orang itu mampu bekerja tetapi kompak. Nah, kompakan itu menjadi sangat krusial bagi KPU karena dialah yang akan mengambil keputusan dan harus cepat. Nah, kalau ditambah ini jadi problem baru menurut kami. Nah, yang kedua terkait dengan kelembagaan ini ada kontradiksi yang juga perlu menjadi perhatian kita. Satu sisi di Pansus memutuskan KPU kabupaten kota menjadi ad hoc, tetapi ada usulan baru yang menguat akan menarik rekapitulasi hasil perhitungan suara dari TPS langsung ke KPU kabupaten kota tanpa melewati PPS dan PPK. Ini kan menambah beban baru. Oh, itu beban baru malah. Beban baru karena apa? Karena bukan hal yang mudah, terutama untuk daerah-daerah yang jumlah TPS-nya begitu banyak di satu kabupaten kota. Jadi ada manajemen tertentu yang harus disetting, misalnya bolehkah pleno itu dalam bentuk panel, di-split beberapa panel pleno rekapitulasi supaya waktunya cukup. Karena begitu banyaknya TPS. Problem yang kedua adalah kalau dibuat ad hoc, maka ini akan jadi problem soal integritas. Jadi penyelenggara pemilu yang ad hoc itu memang rawan terjadi intervensi, terjadi infiltrasi kepentingan di situ. Padahal yang permanen sementara diputusan ini ad hoc ya? Iya, permanen itu sudah dibina dan sudah dimonitor di BIMTEK dan lain-lain untuk membangun profesionalisme dan integritas. Nah, kalau ad hoc maka akan menserupakan KPU kabupaten kota itu seperti PPK PPS yang dibentuk pada saat akan pemilu saja. Ini problem baru. Nah, yang ketiga, kalau pertimbangannya adalah supaya equal antara KPU dan Panwas, itu sesuatu yang juga harus dilihat bahwa beban pekerjaan penyelenggara dengan pengawas itu kan berbeda. Walaupun sama-sama penyelenggara pemilu. Maka equal bukan pada soal kedudukan, bukan soal ad hoc. Sama-sama ad hoc atau tidak ad hoc. Tetapi pada kewenangan yang diberikan oleh undang-undang kepada penyelenggara ini. Ini yang harus dilihat saya kira. Jadi kontradiksi seperti ini yang harus menurut kami harus. Kita dengarkan jawaban dari Pak Rambe nanti soal masalah ad hoc dan lain sebagainya. Tadi soal tidak relevan sebenarnya menambah jumlah komisioner Pak sebenarnya. Karena akan makin berlama-lama nanti memutuskan yang sifatnya kolektif kolegial. Kita akan segera mengulasnya setelah jeda berikut ini.
Baik, kita lanjutkan. Kita dengarkan tanggapan dari Pak Arambe. Bagaimana Pak Arambe? Ya, negara Ad kita hoc ini itu kan bagaimana sama menambah jumlah komisioner KPU, Pak? ad hoc itu adalah dia tidak tetap. Jadi ya ini perbedaan praksi-praksi. Kalau saya beranggapan KPU ini harus secara nasional dari atas ke bawah, hierarkis dan tetap. Tetap ya? Iya. Ini pendapat pribadi Pak. Iya, harus tetap. Jadi apa di kabupaten kota itu harus tetap. Dan memang tergantung sumber daya manusianya. Kalau kita mau meningkatkan sumber daya manusianya harus di. Tapi yang sudah diputuskan? Yang diputuskan itu bukan, ada usulan. Oke. Ini belum kita putus. Oh, jadi belum selesai ini belum juga? Selesai. KPU kabupaten kota Tapi ini ya? yang sudah dinyatakan, yang saya tetap menggugat juga, ya, fraksi Partai Golkar tetap menggugat bahwa kenapa misalnya Panwas di kabupaten kota itu yang ajuan pemerintah itu sudah tetap dirubah ke ad hoc. Ad hoc. Panwasnya ad hoc. Panwasnya ad hoc. Ini kaitannya padahal tadi yang dinyatakan oleh Bung Juri, ini saya satu pikiran nih. Kalau dari TPS, ribuan TPS mau masuk ke tingkat, kan ribuan nih, Iya. mau masuk ke kabupaten kota begitu. Panwasnya, termasuk pengawasnya, itu yang ad hoc. Ya namanya ad hoc kan labil sekali tuh. Benar, iya. 1,5 tahun. Sementara sifatnya. Jangan ada lagi yang mengatakan KPU-nya juga harus kita ad hoc kan. Kalau ad hoc lagi, ya apa yang terjadi? Ini termasuk kita perbincangkan. Memang tidak usah terlalu lama-lama. Kalau kami berpikir di Undang-Undang Dasar itu dia bersifat tetap. Undang-Undang lama hierarkisnya adalah pusat, provinsi, kabupaten, kota begitu. Dan kewenangannya seperti itu. Ini yang pertama ya, Bung Indra. Ini saya kira kita harapkan juga ya perbincangan jangan terlalu lama soal ini, sebab aturannya. Kalau soal menambah komisioner tadi bagaimana Pak? Soal jumlah, saya kira menambah ini ribuan TPS kita. Untuk jalannya TPS di bawah kita rasakan ya. Ya di Komisi 2 kita rasakan itu bagaimana lelahnya juga KPU, komisioner KPU. Tapi KPU dengan membagi tugas seperti ini. Bukan, Bung Juri ini menganggap ini tergantung manajemennya soalnya. Jadi dari sisi luasnya kita dengan pembagian tugas kepada 7 orang komisioner KPU. Sebenarnya komisioner KPU di undang-undang tidak ada komisioner, jadi anggota KPU. Yang ada ketuanya, ya nggak ada di dalam undang-undang itu komisioner ya. Anggota KPU sebagai penyelenggara pemilu, baik Bawaslu. Dengan menambah 4 dan luasnya, kita menghendaki harus terjangkau secara keseluruhan. Ini belum bisa kita katakan bahwa KPU ini penyelenggara pemilu ya model apa pemerintahan atau angkatan ya hierarkis. Misalnya, hierarkis perintah dari atas mengalir ke bawah secara tuntas. Belum banyak bisa, pekerjaan. Saya kira, saya sadari itu belum bisa. Banyak KPU provinsi atau KPU kabupaten kota yang dilaksanakan pemberhentian, akibat tidak cocok dengan kebijakan yang dilaksanakan oleh KPU. Saya tahu sendiri datanya juga punya, jadi harus saya kira asalkan jangan ditambah, misalnya 10 kali lipat dari yang sekarang menjadi 70. Tapi kalau menambah, memang sempat ada usulan sampai 70 itu Pak? Enggak, tapi harus ditambah itu ada. Jika kita bandingkan luasnya wilayah kita dan juga TPS. Bahwa sifat itu kolektif kolegial bagaimana? Kalau saya kira harus. Semakin banyak kan bukan mereka yang bekerja yang untuk apa namanya tingkat eksekusinya Pak. Jadi ada sekretariat jenderal kan yang mengerjakan sekretariat di bawah. Ini pun harus ditata. Harus ada orang secara internal yang menata ini juga. Oke, baik. Jadi 11 orang tidak terlalu banyak. Bagaimana Pak Juri? Ya sebenarnya KPU mengusulkan penambahan bukan pada level KPU pusat, tapi pada level provinsi dan kabupaten kota. Anggota KPU-nya ya? Untuk daerah tertentu. Jadi pusat tetap 7, provinsi 5, kabupaten kota 5, tetapi untuk provinsi dan kabupaten kota itu bisa disesuaikan tergantung dengan beban pekerjaan dan kondisi geografis. Kayak Papua itu tidak bisa KPU provinsinya 5, itu bisa ditambah. Aceh mungkin begitu, dan kepulauan daerah yang luas. Tetapi juga bisa dikurangi untuk daerah tertentu yang beban pekerjaan itu. Contohnya mana misalnya? Misalnya kota di DKI Jakarta. Itu kan tidak ada pilkada kabupaten kota, itu bisa tidak harus 5. Provinsi Jogja misalnya tidak ada pilgub, tidak mesti 5. Iya, baik. Atau gitu. Jadi di situ karena
di pusat itu kan policy maker, jadi pengambil kebijakan. Kalau terlalu banyak kepala yang bekerja untuk membuat kebijakan, malah berlama-lama, maka menjadi repot. Nah, justru penambahannya di level bawah yang memang tugasnya berat. Malah bahas PKPU-nya makin molor-molor lagi, meniru DPR-nya nanti. Gimana tuh Pak Rambe? Ya, jadi gini ya, dari masalah yang ada sekarang ini harus kita pahami betul. Menurut saya ya, ini dibuat jadi undang-undang 3 menjadi 1 undang-undang. Jadi ya Bung Indra nambah 4 ya, kita tinggal manajemennya harus secara baik. Ya jangan sampai lagi karena di Undang-Undang Dasar kita dinyatakan ini adalah tetap dan bersifat nasional penyelenggara pemilunya. Jadi dengan menambah sedemikian rupa dengan luasnya dan pemilih yang begitu, jangan pekerjaan BIMTEK saja tumpang tindih yang dilakukan, begitu. Ini harus ada yang bertanggung jawab bagaimana menyadarkan masyarakat kita. Jangan kita hanya pidato partisipasi penuh. Jadi banyak hal yang harus dikerjakan oleh KPU untuk juga turun ke bawah, untuk juga memahami betul-betul bagaimana kondisi di bawah. Termasuk ajuan yang tadi itu, ada beberapa daerah yang harus ditambah begitu. Jadi memang ada pikiran bahwa jangan diseragamkan. Tapi model penyeragaman kita kan dari dulu ini kita laksanakan gitu. Baik, tapi terakhir Pak, intinya saja kira-kira kalau 17 April 2019 itu mungkin tidak tahapan pemungutan suara 17 April 2019 dilakukan sementara. Sebelum Bung Juri ya, 17 April ini hasil diskusi kita di Panja resmi. Rapat kerja dengan pemerintah dan kita minta KPU dan Bawaslu yang baru ini setuju untuk hadir. Setuju semua dan menyatakan tanggal 17 April. 17 April dan itu hari Rabu. Yang dari dulu waktu ketuanya juga beliau saya nyatakan kenapa sih harus hari Rabu? Hari Rabu begitu. Jadi ya diambil hari Rabu tanggal 17 April. 17 April dan ini mungkin juga nanti bisa berubah. Tapi April saya kira tidak lari dari April itu. Kira-kira mungkin juga, tetapi kan harus juga diatur. Misalnya soal waktu, kalau misalnya nanti KPU kesulitan untuk memanage waktu, maka untuk tahapan-tahapan yang inti itu harus disebut dalam undang-undang waktunya berapa yang dibutuhkan, supaya nanti kalau KPU kurang persiapan tidak disalahkan karena memang waktunya sudah ditentukan oleh undang-undang. Yang kedua, bagaimana undang-undang mengatur tahapan itu di dalam waktu yang terbatas ini. Tahapan apa yang harus dilakukan dan mana yang tidak perlu. Kira-kira begitu. Misalnya tadi kampanye kan tidak perlu lama. Pendaftaran. Jadi masih ada celah-celah yang membuat tahapan ini berjalan dengan baik ya, walaupun undang-undangnya last minute ya. Akan ada cuma masalahnya nanti akan ada tahapan yang bertumpuk, bertindih antara tahapan pemilu, seleksi KPU Kabupaten Kota dan Provinsi, tahapan pilkada serentak 2018. Jadi lembur lah intinya KPU-nya ya, akan terus lembur Pak. Tapi saya minta janji dulu terakhir saja nih, minta janji dulu Pak Rambe. Selesai Pak Mei ini Pak. Ya, karena molor lagi kita diskusi lagi nih. Saya kira ada dialog lagi kita harus berupaya. Yang terus terang, yang setiap hadir di rapat konsisten itu Partai Golkar, PDIP dan Nasdem. Itu kita konsisten datang dan membahas, kita buka secara terang-terangan begitu. Kita juga harus berpikir bahwa pemilu kita yang akan datang sampai kepada jumlah tadi akibat persoalan jumlah anggota KPU ini kita tambah karena pekerjaannya banyak begitu dan juga memang harus bukan hanya kerja lembur, kerja siang malam bagaimana memikirkan pemilu serentak ini agar lebih baik. Baik, kita nanti kalau gilirannya media giliran nagih aja nanti kalau memang menurut saya atau tidak begitu. Kita berusaha lah. Baik, terima kasih Pak Rambe, terima kasih Pak Juri telah bergabung malam ini di CNN Indonesia Prime. Selamat malam.